Yesus Kristus, tiba saatnya kita mulai ibadah pada minggu ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 397 ayat yang pertama.
tertulis dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau mengasihi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan melalui kidung pujian dari remaja.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2.
Kitab Wahyu pasal yang kelima, dimulai ayat 11 sampai ke 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan khotbah jemaat.
Shalom. Warta gereja kita di minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang kedua, statistik A1, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Yohanes Gruber, putra Bapak X Adam Gruber, Ibu Eva Maria Gruber. Alamat Erlangen, Jerman, Jemaat Kristen Johannes Kraft. Dengan Monica Octavelina Boris Sigalini, putri Bapak Raden Sigalini almarhum, Ibu Berliana Boru Luban Toruan, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, yang beralamat Jalan Penjaminan Raya nomor 19C, Kompleks Paneka. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. A2, berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Andi Sawito Bonara Purba, putra Bapak Situa Welin Purba, Ibu Delima Boru Damani. Alamat Jalan Dengtata 3 nomor 12, Parang Tambung, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Dengan Syahdi Stefani Ma'ariit, putra Bapak Daud Ma'arisit almarhum, Ibu Kolince Takahindangan, Jemaat Gereja Po, Jemaat Kanaan. Alamat BTN Pondok Asri Blok B8 nomor 1 Sudiang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati rencana putra-putrinya. Yang berikut baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 1 orang putra dan 4 orang putri. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan putu kudus dilaksanakan di gereja yang bersahabat. Yang berikut Dewan Komunian. Gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat hunian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021 adalah salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan 2000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut dana pensiun. Yang berikut ketujuh kesekretariatan. Bagian D, program kerja huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 9. Pengumuman bagian A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. Bagian A2, partisipasi pengadaan mixer. Berhubung dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di ibadah bahasa Indonesia yang sudah kita kumpulkan masih belum cukup untuk membeli mixer tersebut. Dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk membantu agar mixer tersebut cepat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati.
A3. Mengisi pujian dalam ibadah minggu. Sesuai surat Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah nomor 15 LPPD tahun 2022 tentang tertanggal 19 April 2022 perihal mengisi pujian dalam ibadah minggu. Oleh karena pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 yang akan datang di Gereja Bahasa Batak, kita bersama-sama dengan tim paduan suara dewasa campuran atau PSDC yang mewakili kontingen Sulawesi Selatan mengikuti lomba Pesparawi tingkat nasional di Yogyakarta. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa dan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah ibadah selesai, mereka mempersembahkan pujian. Dimohon partisipasi semua jemaat untuk membantu panitia. Tuhan Yesus memberkati. A4. PA kategorial aman. Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 19.00 bertempat di gedung sekolah minggu akan dilaksanakan PA bersama dengan semua AMA di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua Nyonya Sintua B. Banjarnagor DJ Boru Madura. Yang ketiga Paulian Boru Pasar Minggu. Yang keempat Nyonya CJ Sipayung E. Boru Nakituku. Yang kelima Amang Sintua M. Sinaga MBK. Yang keenam Nyonya Manuro Boru Simurat. Yang ketujuh Amang Sintua PRM Sinaga. Yang kedelapan Amang Aha Manuro. Yang kesembilan Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasar Minggu. Yang ke-10 Nyonya T. Sitanggang M. Boru Tagara. Yang ke-11 Nyonya J. Sikumorang Boru Sinaga. Yang ke-12 Nyonya Situa K. Bulton CH Boru Pardede. Ke-13 Risna Boru Pasar Minggu. Yang ke-14 Nyonya MP Silitonga M. Boru Samosir. Yang ke-15 Nyonya Situa T. Sarani M. Boru Panjaitan. Yang ke-16 Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Yang ke-17 Amang Insinyur M. Simatupang. Yang ke-18 Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Simurat. Yang ke-19 Nyonya J. Butabarat S. Boru Marmau. Yang ke-20 Amang DC L. Tobi. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Bagian pertama ulang tahun dewasa ada 17 orang. Yang berikut ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikutnya jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di warna kita masing-masing. Ada 5 keluarga yang memakai pemakaian gereja. Yang berikut jadwal pemakaian sopor alita atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat juga pada warna kita masing-masing. Kegiatan tahun kesediaan HKBP Makassar. Yang pertama di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 waktu setelah ibadah, kegiatan perlombaan ataupun kategorial kegiatan anak sekolah minggu. Selanjutnya jam 13.00 kita sampai dengan selesai atau jam 1 siang, kegiatan bulu tangkis ganda kategorial amal perempuan Rena perwilayah. Yang kedua di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022
Selesai ibadah, kegiatan anak sekolah minggu, jam 13.00 kita sampai dengan selesai. Futsal kategori arena, final volley kategori AMA, perempuan, arena, dan perwilayah. Yang ketiga minggu tanggal 15 Mei 2022, waktu 13.00 kita sampai dengan selesai. Kegiatan perlombaan vokal solo kategori lansia, AMA, perempuan, arena, sekolah minggu, perwilayah. Yang berikut dapat kita lihat keuangan kuliah kita sampai dengan tanggal 30 April tahun 2022, total saldo 599.096.474 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat pertama dan selanjutnya, dan saat ini kita menyampaikan persembahan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang keempat
Mazmur pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan buat kita. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita pernah mengalami merasa gelisah, kita sulit untuk tidur karena memikirkan suatu persoalan atau pergumulan di tengah-tengah hidup kita, atau mungkin ada suatu persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita selalu memikir-mikirkannya kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita kerjakan, sedang apapun kita, bayangan persoalan itu selalu ada di dalam pikiran kita. Kita selalu memikir-mikirkan masalah itu. Maka melalui Mazmur ini kita hendak diingatkan bahwa ternyata ada bahaya yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus berhati-hati bahwa ternyata ada masalah yang jauh lebih besar bisa terjadi di dalam hidup kita, lebih besar, lebih jauh, lebih dahsyat dari masalah yang sedang kita hadapi. Kalau pernah kita mengalami hal seperti itu, dan Mazmur ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya jangan sampai kita menjadi melakukan hal seperti itu. Jangan sampai kita tidak bisa tidur hanya karena masalah yang terjadi. Jangan sampai kita memikir-mikirkan masalah itu sedang kita melakukan sesuatu, sedang kita mengerjakan sesuatu, tetapi bayangan masalah itu selalu ada di dalam benak kita. Dan Mazmur ini mau mengajar kepada kita bahwa sebesar apapun masalah, jika kita mampu untuk mengendalikan diri, maka kita akan dimampukan untuk memperoleh solusi atas persoalan hidup kita. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka masalah itu bisa semakin besar. Kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka masalah itu bisa semakin besar dan semakin membebani kehidupan kita. Itulah kesaksian yang diperlihatkan oleh pemazmur atau Daud di dalam nas kita ini. Daud mau mengakui bahwa betapa beratnya pergumulannya, betapa susahnya hidupnya. Dia mengakui bagaimana penderitaan yang dia alami. Sementara dia lemah, dia tidak berdaya untuk menghadapi persoalan itu.
satu kunci yang dia pegang. Dia mampu untuk mengendalikan diri untuk bisa tidur dengan tentram. Dia berkata dari di situ, kalau di ayat yang terakhir, aku membaringkan diri lalu segera tidur. Tidak butuh waktu lama dia untuk tidur, walaupun ada masalah, ada pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia menjelaskan kepada kita sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, tidak akan menjadi beban yang berarti di dalam kehidupannya. Masalah itu tidak membuat dia menjadi susah tidur. Masalah itu tidak membuat dia menjadi beban di dalam kehidupannya. Maka di dalam nas ini kita akan belajar, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur Daud ini bagaimana kita untuk dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan diri ketika pergumulan, ketika permasalahan sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana kita seperti Daud mampu untuk mengendalikan diri. Disinilah kita mau diajar oleh firman Tuhan. Yang pertama, apa yang mau diajar oleh firman Tuhan kepada kita untuk dapat mengendalikan diri? Yang pertama adalah berdoa. Ini adalah yang pertama yang harus dilakukan. Di sini kita diberi kesaksian bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Bukan emosi, bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain, bukan mencari solusi. Tidak. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah berdoa. Itulah yang Daud lakukan. Tidak ada yang lain. Yang pertama adalah berdoa. Mengapa harus berdoa pertama? Karena dengan berdoa kita mau untuk mengakui bahwa ternyata ada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mengapa kita berdoa? Karena kita percaya ada kuasa yang jauh lebih besar, melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita perbuat ketika kita menghadapi suatu persoalan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi persoalannya. Dan kita lihat dari apa yang terjadi dengan Daud setelah dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di situ, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Setelah Daud berdoa, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kelegaan. Dia bisa hidup tenang setelah dia berdoa. Ketika masalah menghimpit, ketika masalah memberatkan hidup, tetapi ketika kita berdoa, kita memperoleh kelegaan. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita berdoa, memang masalah tidak langsung hilang. Ketika kita berdoa, memang jawaban doa kita tidak langsung dijawab. Tetapi ada satu hal yang mau diajar kepada kita melalui nats ini. Kita mau disampaikan kepada kita bahwa kita memiliki sebuah keyakinan. Ada suatu keyakinan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kasih, setia, dan penuh kuasa di dalam menjalani persoalan kehidupan kita. Dan itulah yang mau diajar kepada kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena setelah kita berdoa, kita akan memperoleh kelegaan. Karena kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa di dalam menjalani hidup kita ini. Dan ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya ketika kita memperoleh menghadapi masalah saja kita harus berdoa. Tetapi kita juga mau diingatkan, hendaklah kita memakai pola, memakai cara ini di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita mengawali segala sesuatu adalah harus melalui doa. Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, selalulah kita mengawalinya di dalam doa. Awali hari-harimu
dengan doa. Awali pekerjaanmu dengan doa. Awali segala sesuatu yang mau kita lakukan di dalam doa, supaya kita memperoleh kelegaan dari Tuhan. Kenapa? Dengan doa kita telah bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita percaya kasih setia Tuhan akan bersama-sama dengan kita di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam menjalani pekerjaan kita, di dalam menjalani tantangan kehidupan kita. Kita telah mempersembahkan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang mau diajar firman Tuhan kepada kita, awali semuanya di dalam doa. Kedua apa? Yang kedua kita mau diajar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bergumul, ketika kita memperoleh masalah? Yang kedua adalah kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Loh, kenapa kita menghadapi masalah? Kenapa kita harus bersyukur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada orang menghadapi pergumulan hidupnya, ada orang yang menghadapi masalahnya dengan secara berlebihan. Dia melihat permasalahan hidupnya secara berlebihan, seakan-akan dialah orang yang paling sial di dunia ini. Ada orang menghadapi pergumulan hidupnya merasa dialah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Padahal sebenarnya masalah yang dihadapi tidak seberapa dibandingkan masalah yang dihadapi orang lain. Tetapi ada orang yang seperti itu. Ketika dia menghadapi masalah, kalau orang bahasa sering mengatakan sekarang terlalu lebay katanya, terlalu berlebihan di dalam menyikapi masalah di dalam hidup. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur justru bersyukur kepada Tuhan. Dia mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan walaupun dia sedang bergumul. Mengapa pemazmur bersyukur? Mengapa pemazmur mau menyampaikan persembahan kepada Tuhan ketika dia bergumul? Di sini dia bersaksi, di sini dikatakan Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Atau kalau kita mau sederhanakan yang mau dikatakan oleh Daud di sini, sebenarnya Daud mau mengatakan, jika di masa yang lalu Tuhan memberkati aku, jika pada masa yang lalu Tuhan mendengarkan doaku, maka aku percaya juga pada masa yang akan datang, di dalam pergumulan ini juga Tuhan juga pasti akan, kasih setia Tuhan juga pasti akan menyertai aku. Inilah yang diimani oleh Daud. Dia percaya, itu sebabnya dia mampu untuk bersyukur. Dia tidak takut menghadapi pergumulannya. Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan akan pasti menjawab doa. Dahulu kala, semalam dahulu Tuhan baik kepada aku. Maka aku percaya besok juga Tuhan pasti baik kepada aku. Tidak akan mungkin Tuhan itu dulu baik, sekarang tidak baik. Tidak. Dan itulah yang dinamakan dengan nama Tuhan kita pada saat ini, Misericordias Domini. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masalah pergumulan yang kita hadapi, di sini Daud tidak mau menjatuhkan semangatnya. Daud tidak menjatuhkan semangatnya dengan cengeng, dengan menangis, dengan meratapi masalah yang dia hadapi. Justru dia membangkitkan semangatnya. Ketika dia bergumul, dia membangkitkan semangatnya, karena dia berpercaya dia ada bersama dengan Tuhan di dalam pergumulan hidupnya. Dia ada bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Atau bisa dikatakan, kalau kita sederhanakan apa yang mau dikatakan oleh Daud di sini, beruntungnya aku punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Beruntungnya aku punya Tuhan yang sungguh besar. Sekalipun masalah ada, aku percaya aku bersama-sama dengan Tuhan yang baik. Aku bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Itulah kira-kira yang mau disampaikan oleh Daud.
sekalipun pergumulan ada, aku ada bersama dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Itulah sebabnya Daud mengatakan di situ, kalau kita baca di dalam nas itu, Engkau memberikan sukacita kepadaku. Engkau memberikan sukacita kepadaku melebihi banyak dari mereka yang berkelimpahan gandum dan anggur. Sukacita memiliki Tuhan yang baik. Sukacita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa melebihi orang yang berkelimpahan gandum dan anggur. Apa artinya di situ? Kita mau diingatkan betapa sukacitanya kita memiliki Tuhan. Alangkah baiknya kita memiliki Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan berikan kepada kita sukacita ketika kita bergumul. Tuhan memberikan kepada kita kelegaan ketika kita menghadapi masalah. Sebab kita bersama dengan Allah yang penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau diajar oleh firman Tuhan pada minggu ini supaya kita mau optimis, kita mau yakin dan percaya bahwa seberat apapun tantangan hidup kita, seberapa masalah yang kita hadapi, seperti apapun yang mau kita hadapi pada masa depan, kita harus percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah hidup kita. Maka ada dua kata kunci yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ketika masalah datang, ketika tantangan hidup ada. Yang pertama adalah berdoalah, dan yang kedua bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu saat ini Tuhan. Di minggu Misericordias Domini ini kami mau mengimani bahwa kasih setia Tuhan melingkupi hidup kami orang yang beriman. Engkau ajar kami Tuhan ketika kami bergumul, ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi tantangan hidup ini. Engkau ajar kami Tuhan untuk menyerahkan diri kami untuk berdoa kepada-Mu. Jika kami berdoa, kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan jauh melebihi masalah yang kami hadapi. Engkau juga ajar kami Tuhan untuk boleh kami bersyukur ketika kami menghadapi pergumulan hidup. Kami tidak melebih-lebihkan masalah yang ada. Tidak seberapa Tuhan masalah itu dibandingkan dengan kebesaran kuasa-Mu yang sungguh amat besar dalam hidup kami ini. Tidak seberapa pergumulan yang akan kami hadapi Tuhan dibandingkan dengan kasih-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan. Kuasa-Mu jauh melebihi apapun yang ada di dalam hidup ini. Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami kelegaan Tuhan ketika kami datang menghadap Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai hidup kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, di dalam setiap pekerjaan yang sedang kami lakukan, di dalam cita-cita harapan yang sedang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berjalan, kami bergumul, kami berpengharapan bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang akan menuntun kami Tuhan kepada sukacita, kepada kebaikan, kepada masa depan yang jauh lebih baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami ini. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang sedang kami hadapi. Ketika kami sedang belajar, Engkau berikan kami hikmah. Ketika kami sedang bekerja, berikan kami Tuhan kemampuan di dalam pekerjaan kami. Ketika kami sedang bergumul, Kau kuatkan kami Tuhan.
Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Kami percaya akan pengasihan Tuhan akan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, terkhusus kepada jemaat kami yang sedang sakit. Mampukan mereka Tuhan untuk boleh tetap penuh dengan keyakinan akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Berkati segala proses pengobatan supaya mereka juga Tuhan boleh menerima berkat Tuhan melalui proses-proses penyembuhan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang jika ada yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Kau tetap Tuhan memberikan mereka sukacita berkelimpahan. Kau semakin melimpahkan kepada mereka umur yang panjang, sukacita berlimpah dengan kesehatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan diri kami, berkati juga Tuhan gereja-Mu di dalam rencana-rencana program-program gereja-Mu Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari tim jemaat ayat 410. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh
senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.